Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jordi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bantuan hukum dari segi kaidah hukum positif. Fase pertama, bantuan hukum dalam pasal 250 HIR atau yang disebut Herzien Inlandes Reglement terdapat ketentuan bantuan hukum yang mengisyaratkan bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada terdakwa hanya pada proses panggilan. Kedua, bantuan hukum diperkenankan di persidangan pengadilan saja. Ketiga, pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum hanya bila terdakwa diancam hukuman mati. Kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 35 sampai 38. Perubahannya UU Nomor 48 Tahun 2009. Pada fase ini, terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dimulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pengadilan. Bantuan hukum dalam KUHP atau UU Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 54, 55, 56, 60, 61, dan 62. Pertama, bahwasannya bantuan hukum pada setiap waktu di tiap tingkat pemeriksaan. Kedua, berhak memilih sendiri penasehat hukum yang memberikan bantuan secara cuma-cuma. Yang terakhir, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga dan orang lain sebagai usaha bantuan hukum, kepentingan pekerjaan, maupun kepentingan keluarga. Ketiga, UU Nomor 18 Tahun 2003 atau bisa disebut Undang-Undang Advokat. Yang pertama, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum dalam dan luar pengadilan. Yang kedua, jasa hukum adalah jasa oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Yang ketiga, klien adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima bantuan jasa hukum. Undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang berisikan bantuan hukum adalah jasa hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum diterima oleh orang miskin. Bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi dan peranan profesi advokat. Yang pertama untuk negara dan bangsa, yang kedua untuk diri dan organisasi, yang ketiga untuk masyarakat, dan yang terakhir untuk dunia hukum. Sementara fungsi dan peranan advokat untuk masyarakat adalah yang pertama pelayanan hukum pada masyarakat, yang kedua membantu menyelesaikan masalah di masyarakat, yang ketiga membela kepentingan klien dan mewakili di pengadilan, dan yang terakhir meningkatkan mutu pelayanan. Sekian pada video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.